Terus terang bahwa kami memang belum bekerja dengan pekerjaan yang menghasilkan uang, tetapi dilandasi dengan keyakinan, dengan niat yang mantap bahwa Allah pasti akan memberikan kecukupan. Allah akan memberikan kecukupan rizki kepada kami sekeluarga, dan alhamdulillah nyatanya memang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hobi ngaji dimanapun Anda berada, pada video kali ini saya akan mewawancarai orang istimewa, yaitu Ustadz Muzakir. Beliau adalah salah satu guru ngaji Presiden Joko Widodo. Pada 2019, wajah beliau sering kelihatan baik di televisi maupun di media massa. Para wartawan mewawancarai beliau seputar kisah ngajinya Bapak Jokowi kepada beliau Ustadz Muzakir. Namun pada kesempatan ini saya tidak akan mewawancara tentang kisah Bapak Jokowi yang ngaji kepada beliau, tapi saya akan mewawancarai beliau seputar kehidupan keluarganya, seputar kisah cintanya dengan istri, juga seputar barokah ngajari Al-Quran dalam kehidupan keluarga dan karir beliau. Wawancara ini saya lakukan secara online. Jika tidak ada halangan, akan saya lakukan melalui video call. Namun jika sinyal kurang baik, sebagian akan saya lakukan melalui pesan suara WA. Ikuti terus video ini, tonton hingga selesai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk para sahabat hobi ngaji sekalian. Oke, sahabat hobi ngaji, kita coba hubungi beliau ya. Tadi saya sudah janjian dengan beliau dan beliau menyatakan siap. Kita coba dulu ya. Oke, ternyata kata beliau di Sukoharjo sedang hujan, jadi sinyal tidak enak. Oleh karena itu, sementara saya wawancarai melalui pesan suara WA. Nanti kalau seandainya sinyal sudah enak, akan saya hubungi melalui video call. Oke. Assalamualaikum Ustadz Muzakir. Bagaimana kabarnya Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik dan sehat. Demikian juga semoga dengan Ustadz Muzaki sekeluarga semoga baik dan sehat pula. Amin ya rabbal alamin. Ini Ustaz, ada yang ingin saya tanyakan. Panjenengan dulu adalah alumni Mahat Ali Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo Situbondo, juga alumni Pendidikan Bahasa Arab Institut Agama Islam Ibrahimi. Setelah panjenengan berhenti mondok dan pulang ke rumah, apa saja aktivitas panjenengan Ustaz? Setelah lulus dari Institut Agama Islam Ibrahimi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo serta Ma'had Ali di tahun 1999 saya pulang kampung, dan kampung saya itu di Kedung Ombo, Desa Kedung Harjo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi. Kabupaten Ngawi itu kabupaten yang paling barat dari Provinsi Jawa Timur. Jadi tidak ke Sukoharjo. Ke Sukoharjo itu
setelah kami menikah di tahun 2001. Setelah lulus dari IAII serta Ma'had Ali, kami bersama sahabat-sahabat itu aktif di kegiatan Ansor, PAC Ansor Kecamatan Mantingan serta Pagar Nusa dengan berbagai kegiatannya. Pada saat itu untuk Ansornya kami banyak melakukan kegiatan-kegiatan bersama Fatayat Kecamatan Mantingan. Kegiatannya banyak pada saat itu. Ada kajian, ada kegiatan diklat, ada kemah bakti, dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan selanjutnya mungkin cukup menarik dan ditunggu-tunggu jawabannya oleh para jomblo. Bagaimana cerita atau kisah cinta Ustadz sehingga panjenengan dipertemukan dengan istri tercinta? Pertemuan dan perkenalan kami dengan istri kami itu melalui kegiatan-kegiatan yang kami ikuti pada saat itu, di mana kegiatan-kegiatan itu merupakan kegiatan gabungan antara PAC Ansor dan PAC Fatayat Kecamatan Mantingan. Kegiatannya itu antara lain kajian-kajian keagamaan, pertemuan rutin, bahkan juga pernah mengadakan diklat. Di samping itu, istri kami itu dulu pernah ikut latihan meskipun tidak lama ya, ikut latihan silat Pagar Nusa, dan kami salah satu dari pelatihnya atau seniornya. Dan kemudian hubungan antara kami berdua itu berlanjut hingga kemudian sampai di akad nikah dan sekaligus di resepsi pada tanggal 22 Maret 2001. Dan pada saat itu terus terang bahwa kami memang belum bekerja dengan pekerjaan yang menghasilkan uang, tetapi dilandasi dengan keyakinan, dengan niat yang mantap bahwa Allah pasti akan memberikan kecukupan. Allah akan memberikan kecukupan rizki kepada kami sekeluarga, dan alhamdulillah nyatanya memang seperti itu. Kemudian Ustadz, terkait cerita panjenengan kepada saya beberapa saat yang lalu bahwa panjenengan setelah menikah itu hijrah dan panjenengan menetap di masjid. Kenapa kok panjenengan tidak menetap di rumah orang tua atau mertua, Ustaz? Kan lebih enak. Ya, setelah resepsi pernikahan, kami berdua sebagai pengantin baru di Kedung Ombo, Kedung Harjo Mantingan itu tidak lama, seingat kami hanya 1 minggu. Dan kemudian setelah itu kami berdua dengan tekad yang kuat, Bismillahirrahmanirrahim, kami menuju ke Sukoharjo, tepatnya di Perumahan Songgolangit di daerah Gentan, Kecamatan Bagi, Sukoharjo. Itu wilayahnya dekat dengan Solo. Kami pada saat itu menempati rumah kosong miliknya masjid melalui perantara salah satu peserta yang saya lesi. Jadi kira-kira sebulan sebelum saya diresepsi itu kan saya kemudian berusaha untuk mencari pekerjaan, dan pada saat itu kami bekerja di Lembaga Pendidikan Al-Quran Budi Cendekia, Lembaga Pendidikan Al-Quran Budi Cendekia, yakni sebuah lembaga yang mewadahi para guru privat Al-Quran untuk menemani orang-orang yang mau belajar membaca Al-Quran.
Nah, salah satu pesertanya itu berada di komplek perumahan Songgolangit tersebut. Nah, melalui perantara beliaulah kami dimohonkan izin kepada takmir untuk ditempatkan di rumah kosong tersebut. Rumah kosong itu berada di depan masjid PAS, dan sekaligus kami berstatus sebagai marbot masjid yang bertugas untuk menjaga kebersihan masjid, sekaligus untuk setiap kali masuk waktu sholat 5 waktu, kami bertugas untuk adzan dan tugas-tugas lainnya terkait dengan masjid. Selama panjenengan menetap di rumah kosong milik masjid itu, apa saja kendala yang dihadapi, Ustaz? Di awal-awal kami bersama istri di rumah tersebut, semuanya terasa indah, alhamdulillah. Semuanya terasa indah, semuanya terasa membahagiakan. Meski dari sisi pendapatan kami tidak seberapa, tetapi kami merasa sangat bahagia. Dan karena dengan pendapatan kami yang mungkin dibilang tidak banyak ya, tetapi kami berusaha untuk menikmati semuanya itu dengan penuh rasa syukur ya, dengan cara mencukupkan diri dengan apa yang kami peroleh. Pada saat itu setiap hari kami menikmati kehidupan rumah tangga dengan penuh bahagia. Hingga saat ini pun kami selalu berasa seperti manten anyar ya, seperti pengantin baru. Dulu pada saat awal-awal itu fasilitas-fasilitas yang kami miliki di rumah ya hampir tidak ada. TV misalnya tidak ada, bahkan untuk tape radio atau radio tape itu baru kami beli karena memiliki cukup uang itu setelah menikah. Saya ingat betul itu setelah 8 bulan ya, setelah 8 bulan menikah baru mampu untuk membeli radio tape, alhamdulillah. Jadi kami merasa pada saat itu tidak ada kendala, tidak ada hambatan, tidak ada sesuatu yang membuat kami merasa sedih pada saat itu. Pokoknya kehidupan sehari-hari terasa senang, terasa membahagiakan. Adapun misalnya ada 1 atau 2 masalah-masalah kecil, itu semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Kalau boleh tahu, pendapatan panjenengan ngajar Al-Quran di 2 tempat pada waktu itu berapa, Ustaz? Pada saat itu kalau untuk pendapatan kami setiap bulan misalnya dari masjid itu, saya oleh takmir diberi bisyarah 50.000. Nah, kemudian kalau dari hasil ngelesi membaca Al-Quran itu 1 bulan seingat kami itu hanya sekitar 125-an ribu pada tahun 2001. Tetapi rasa syukur dan rasa bahagia itu melebihi atau kami rasakan sangat membahagiakan pada saat itu, dan alhamdulillah bisa cukup. Ustaz Mudzakkir, apa saja barokah Al-Quran yang sampeyan rasakan terhadap kehidupan keluarga dan karir panjenengan? Ya, alhamdulillah, keberkahan-keberkahan yang kami terima dengan asbab menemani
peserta-peserta les kami membaca Al-Quran itu diantaranya adalah betapa sangat menerimanya atau qanaahnya istri kami dengan seberapapun yang kami sebagai seorang suami berikan kepadanya. Itu sangat membahagiakan kami. Istri kami itu alhamdulillah tidak pernah berkeluh kesah terkait dengan berapapun uang yang kami berikan kepadanya untuk belanja kebutuhan setiap harinya. Kemudian keberkahan berikutnya adalah dengan alhamdulillah lahirnya putri kami yang pertama di bulan Mei 2002. Kemudian di tahapan berikutnya di tahun 2002 akhir, tepatnya di bulan November, itu kami mengikuti tes seleksi rekrutmen CPNS untuk formasi guru bahasa Arab di Madrasah Sanawiyah. Tepatnya pada saat itu tesnya itu di bulan Ramadan. Alhamdulillah Allah memberikan keberkahan berupa lolosnya kami di tes rekrutmen CPNS formasi guru bahasa Arab tersebut, sehingga kemudian tepatnya per 1 Desember 2002 itu kami mendapatkan SK sebagai CPNS guru bahasa Arab dengan pangkat golongan 3A. Tapi terlepas dari itu semua, apa yang kami sampaikan tadi, keberkahan-keberkahan itu terwujud dari berbagai hal yang membuat kehidupan kami sekeluarga kami rasakan sangat membahagiakan. Ustaz Muzakir, saya ingin panjenengan memberikan motivasi kepada para jombloan dan jomblowati agar mereka semangat belajar dan mengajar Al-Quran, serta bagi yang sudah mampu agar cepat menikah. Ya, bismillah. Terkait dengan harapan jenengan agar kami menyampaikan motivasi kepada sahabat-sahabat dan para jombloan-jomblowati semuanya. Yang pertama terkait dengan Al-Quran, dan yang kedua adalah motivasi untuk segera menikah bagi yang sudah memiliki kemampuan dan kesiapan segala sesuatunya. Yang pertama terkait dengan Al-Quran, kita selalu diingatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk senantiasa mencintai Al-Quran, bahwa orang yang terbaik di antara kita itu adalah orang yang belajar Al-Quran atau mengajarkannya. Kemudian barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, maka hendaknya ia mencintai Al-Quran dengan mengaji dan mengkaji serta mengajarkannya bagi orang yang belum mampu untuk membacanya dengan baik. Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita dengan asbab kita mencintai Al-Quran, Allah akan senantiasa memandang kita dengan pandangan rahmat-Nya. Allah akan senantiasa mencurahkan rahmat, keberkahan dan anugerah-Nya kepada kita. Dan dengan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, itu berarti bagian dari upaya kita untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana kita ketahui, kalau kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Allah akan senantiasa memberikan jalan keluar atau solusi dari problem-problem yang kita hadapi dalam hidup ini. Kemudian yang kedua terkait dengan motivasi kepada sahabat-sahabat jombloan-jomblowati yang sudah memiliki
siapan dan kemampuan untuk menikah, untuk segera menikah. Jangan sampai dihantui oleh rasa takut atau khawatir setelah menikah nanti, apakah mampu untuk memenuhi nafkah keluarga, memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga. Ada satu potongan ayat yang semestinya ini menjadi penyemangat bagi sahabat-sahabat jombloan-jomblowati semuanya. Iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih. Yang intinya kalau sudah nikah, meskipun keadaannya fakir ya, sebelumnya itu keadaannya fakir, tidak memiliki apapun, dengan asbab nikah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kecukupan melalui anugerah-anugerah yang nantinya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai ada ketakutan dan kekhawatiran. Dengan niat yang ikhlas dan kencang serta penuh keyakinan, maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kecukupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi pada saat nanti sudah menikah. Terakhir, mungkin ada yang ingin Ustadz Mudzakkir sampaikan lagi? Dan sebagai salah satu wujud syukur kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta ungkapan terima kasih kami kepada para peserta les privat membaca Al-Quran atau mengaji Al-Quran dahulu, dan siapapun itu yang Allah jadikan sebagai wasilah atau sebab Allah memberikan rezeki dan kecukupan dan keberkahan kepada kami sekeluarga. Kami senantiasa mendoakan mereka semua hingga saat ini dan insya Allah seterusnya, mendoakan keberkahan, kebaikan dan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat kelak, serta berupaya untuk semakin memberikan banyak kemanfaatan dan kemaslahatan bagi keluarga, bagi lingkungan tempat kami bekerja dan berkhidmah, yakni di madrasah, di masyarakat, dan untuk semuanya tanpa terkecuali berusaha untuk memberikan banyak manfaat semampu kami. Sahabat hobi ngaji, mudah-mudahan cerita dari Ustadz Mudzakkir ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita untuk lebih baik, untuk lebih ikhlas, dan untuk lebih qanaah di dalam menjalani kehidupan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu di kesempatan yang lain. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.